sebelum masuk ke teknis ke aplikasi, mungkin saya sedikit akan menyampaikan terkait apa saja yang berubah di aplikasi OMSPAN. Jadi dasar hukum terkait perubahan aplikasi OMSPAN kali ini adalah yang pertama terkait dengan surat edaran nomor 7, surat edaran di CPK, kemudian revisi PMK yang saat ini dalam proses pengundangan. Mudah-mudahan hari ini bisa diundangkan sehingga hari ini bisa dilakukan proses deployment ke production untuk aplikasinya. Kemudian yang pertama adalah perubahan persyaratan penyaluran dana tahap 1 dan BLT. Jadi yang di tahap 1 surat kuasa dan surat pengantar. Kemudian untuk yang BLT-nya adalah APBDes yang mana saat ini dipindahkan ke non BLT di tahap yang kedua. Kemudian yang BLT bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 di sini tidak ada kewajiban untuk menginput laporan BLT sehingga hanya diperlukan surat pengantar saja. Kemudian secara alur proses penyaluran untuk BLT dan tahap 1 adalah dimulai dengan proses perekaman pagu, kemudian perekaman KPM, kemudian membuat permohonan, kemudian mengupload dokumen persyaratan yang sebelumnya di sini ada proses upload APBDes. Kemudian untuk yang bulan kedua dan bulan 12 di sini kalau yang sebelumnya ada kewajiban untuk perekaman BLT di sini dihilangkan, langsung membuat permohonan. Jadi syaratnya adalah sudah dibuat permohonan untuk bulan 1. Kalau misalnya mau membuat penyaluran BLT bulan yang kedua. Kemudian untuk tahap yang kedua yang di sini adalah untuk yang desa reguler ditambahkan perekaman laporan BLT untuk yang sudah disalurkan. Misalnya tadi disampaikan untuk sampai dengan bulan Juli, misalnya sudah disalurkan BLT-nya, maka untuk dana desa tahap 2 yang non BLT-nya disyaratkan sudah melakukan proses pelaporan sampai dengan bulan Juli. Kemudian untuk perdes APBDes, ini misalnya sudah disampaikan di tahap 1, maka di tahap yang keduanya tidak perlu di-upload kembali. Kemudian untuk pelaporan BLT masih sama, diawali dengan input penyerapan, dengan memilih outputnya 530001, kemudian menginput detail berdasarkan jumlah KPM per bulan dan juga per jenis penerima BLT-nya. Kemudian untuk yang di tahap yang kedua ini ditambahkan yang berwarna hijau ini ditambahkan perekaman laporan BLT. Kemudian kalau kita lihat nanti di monitoring pemenuhan persyaratan di tahap yang kedua nanti akan ada satu kolom baru. Di sini ada laporan BLT. Di sini ada yang ada keterangan valid dan tidak valid. Ini bisa dilihat di kalau misalnya yang tidak valid ini ada 3/4. Artinya dari 4 bulan penyaluran baru dilaporkan 3 bulan. Nah, ini kalau misalnya sudah sama nanti akan muncul keterangan valid. Nanti mungkin di sini akan sering ditanyakan oleh Pemda, mereka sudah mengupload semua persyaratan, tetapi pada saat proses tagging biasanya nggak keluar. Nanti bisa dilihat dari di atas ini ada SRT_desa, ini adalah syarat desa. Nanti bisa dilihat di sini dipastikan semuanya berwarna hijau, tidak ada yang berwarna merah. Kemudian di tahap yang ketiga, di sini juga sama seperti yang di tahap yang kedua, ada penambahan persyaratan yang sebelumnya tidak ada perekaman laporan BLT, di sini juga ditambahkan. Kemudian ada beberapa kondisi diantaranya sudah melakukan proses pendetilan setoran untuk proses rekonsiliasi. Kemudian sudah melakukan proses penguncian pagu tahun sebelumnya, kemudian sudah melakukan proses evaluasi perkada oleh KPPN. Kemudian ini adalah yang di kotak hijau ditambahkan di DWMD harus dilakukan proses perekaman laporan BLT. Kemudian di PMK 69, sebagaimana yang merupakan revisi dari PMK 222, ini adalah penambahan untuk desa terdampak bencana. Jadi di PMK tersebut bisa dikecualikan untuk tidak dilakukan proses pemotongan. Jadi di sini untuk desa terdampak bencana setelah ditandai di proses di tagging di kelas kerja, ini di BPKAD melakukan proses upload dokumen desa terdampak bencana tersebut. Jadi setelah di-upload, ini dilakukan oleh proses verifikasi oleh KPPN, kemudian oleh KPPN diproses verifikasi dan dikunci, kemudian dilanjutkan oleh BPKAD untuk membuat
pengajuan penyaluran. Tapi setelah diproses oleh KPPN nanti di situ akan potongannya akan hilang. Jadi karena prosesnya sudah disetujui oleh KPPN, di sini akan menghilangkan potongan. Ini adalah untuk desa terdampak bencana. Kemudian sebagaimana di tahap yang kedua, di sini juga ada monitoring pemenuhan persyaratan penyaluran tahap 3. Karena ini seringkali ditanyakan oleh Pemda, mereka seringkali lupa sudah atau belum di bagian mana yang sehingga desa itu nggak keluar pada saat proses tagging. Nah ini membantu Pemda. Jadi kalau misalnya nggak keluar, bisa dilihat mana yang belum hijau. Jadi ini bisa dilihat dari monitoring. Kalau misalnya berwarna kuning ini adalah sudah diupload, namun belum dilakukan proses verifikasi oleh KPPN. Tapi ini sih cukup centang kuning, nanti akan prosesnya dianggap selesai di Pemdanya. Seharusnya pada saat semuanya kuning di sini seperti ini, nanti di proses tagging semua desa ini akan keluar. Kemudian di potongan penyaluran dana desa ini ada potongan 4, yang mana potongan 4 ini adalah dilakukan pada desa-desa yang mempunyai sisa RKD 2019 yang tidak cukup atau tidak cukup dipotong di tahap 3 tahun 2020. Jadi potongannya itu seperti multi years. Jadi nanti setiap tahun akan dilakukan proses pemotongan. Kalau kita lihat di sini ada 62 ya, ada 62 desa yang dilakukan proses pemotongan. Di sini desanya seperti yang ada di slide, ini adalah desa-desa yang dilakukan proses pemotongan. Seperti Desa Sukawangi ini saya yakin ini akan setiap tahun akan dilakukan proses pemotongan karena nilainya cukup besar 1,2 M. Ini nanti di tahap 3 akan dipotong. Kemudian kalau misalnya tidak cukup lagi dipotong di tahun berikutnya. Selanjutnya mungkin akan kita sampaikan teknis di aplikasinya, bagaimana proses mengajukan PAT desa yang tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bagaimana prosesnya bisa 3 bulanan. Pertama kita harus pastikan desa itu sudah direkam pagunya, kita login ke user DPMD. Kita masuk ke menu input pagu. Kita input pagu semua desa di sini. Kita tambahkan, misalkan 1 desa. Sini kita input 1 miliar. Kemudian kita lanjutkan dengan proses perekaman KPM. Kita masuk ke input penyaluran BLT desa, masih di user DPMD. Kita masuk ke sini, kemudian kita klik rekam. Kita pilih status BLT-nya iya. Kemudian kita isikan jumlah KPM per bulannya, misalkan kita ada 100 KPM. Jadi untuk perekaman KPM ini tidak bisa diubah ketika sudah ada proses penyaluran, baik itu yang COVID, non-BLT maupun yang BLT. Jadi ketika sudah ada pengajuan penyaluran, ini menu ini akan tidak bisa digunakan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke usernya BPKAD karena kita akan membuat pengajuan untuk yang BLT. Kita masuk ke kertas kerja tahap 1, kemudian masuk ke tab BLT. Kemudian kita masuk ke bulan 1. Kita klik detail, kita buat pengajuan, kita buat batch penyaluran. Kemudian kita langsung pilih desanya. Kita klik tambah. Dan kita klik kirim. Kita coba tambah lagi desanya.
Kita back, kemudian kita coba buat yang bulan yang kedua ini. Kebetulan untuk Pemda yang saya gunakan ini belum ada penyaluran BLT sama sekali, jadi nanti ya, simulasinya adalah di bulan 1, 2, dan 3. Kita coba masuk ke bulan yang kedua. Kita klik detail, kita tambah batch-nya yang bulan kedua, kita masuk ke daftar desa. Jadi desa yang muncul di sini adalah desa yang sudah diajukan di bulan sebelumnya. Kalau tadi hanya buat 2 desa, maka yang muncul di sini juga hanya 2 desa. Klik lagi untuk desa yang kedua. Kita klik kirim. Selanjutnya kita buat untuk yang bulan ketiganya. Kita buat batch untuk yang bulan ketiga. Kita masuk ke daftar desa. Kita klik tambah. Dan kita klik desa yang kedua. Jadi untuk maksimal bulan yang kita buat untuk sampai dengan hari ini adalah bulan 1, 2, dan 3. Kemudian untuk yang bulan 4, 5, dan 6-nya itu baru bisa dibuat hari berikutnya. Jadi kalau misalnya kita coba buat untuk yang bulan keempat, ini sebenarnya tidak muncul ya. Kita buat bulan yang keempat. Nah, ini desainnya belum muncul. Nah, ini akan muncul pada keesokan harinya, pada hari berikutnya. Kita coba selesaikan untuk pengajuan untuk bulan 1, 2, dan 3 tadi. Kita selanjutnya mengupload surat pengantar ya. Kita masuk ke surat pengantar di salah satu batch. Kemudian kita upload. Di sini akan ada 3 pengajuan ya, 1, 2, dan 3. Untuk 4-nya masih belum bisa dibuat. Jadi kita klik di sini, kita arahkan filenya, kita klik kirim, kemudian kita juga langsung mengupload untuk bulan kedua dan bulan ketiganya. Kita upload masing-masing surat pengantar di masing-masing bulannya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan proses pengajuan. Kita refresh di halamannya. Kita klik ajukan, dan kita kirim. Kita ajukan juga untuk yang di bulan yang kedua. Kita ajukan, kemudian kita klik kirim. Nantinya di bulan yang ketiga juga langsung bisa dikirim pada hari itu juga. Nah, selanjutnya kita langsung bisa masuk ke user yang di KPPN untuk melakukan proses penyaluran BLT bulan 1 dan sampai dengan bulan ketiga. Di sini di dashboard di halaman depan ini ada notifikasi bahwa ada pengajuan dana desa. Kita klik di sini di detail. Kita klik di sini, kita coba salah satu batch, kita proses. Kita cek surat pengantarnya. Di sini ada 3 surat pengantar ya. Kita coba satu persatu kita download, kita buka apakah sudah sesuai atau belum. Ketika sudah sesuai, kita bisa lakukan proses penguncian dokumen. Kita klik kirim, kemudian yang di sini juga kita klik kirim. Kita klik kirim juga untuk yang di bulan ketiganya. Kemudian kita masuk kembali ke Kertas Kerja, kita refresh halamannya.
Kemudian kita klik proses. Di sini artinya semua dokumen sudah terpenuhi, sudah dilakukan proses verifikasi, kita klik proses. Kita klik kirim. Nah, di sini akan ada notifikasi gagal ketika ada bulan berikutnya yang belum diproses. Tadi ada pengajuan bulan 1, bulan 2 dan bulan 3. Di sini kita coba bulan 2-nya. Nah, ini nggak bisa. Kita harus proses dulu dari yang bulan 1. Kita masuk dulu di kertas kerja bulan 1 untuk yang BLT bulan 1. Kita proses dulu di bulan 1-nya. Kemudian kita proses bulan keduanya. Kita klik detail, kemudian kita klik proses. Kemudian yang di bulan ketiganya, sama kita klik detail juga, kemudian kita klik proses. Nah, jadi prosesnya harus berurutan dari bulan yang paling rendah. Misalnya diajukan bulan 1 sampai dengan bulan 3, maka prosesnya harus urut dari bulan 1 dulu, kemudian bulan 2, dan baru bulan ketiga. Kemudian itu terkait dengan proses 3 bulanan untuk pengajuan BLT. Kemudian kita coba untuk melihat di menu yang tahap 2 dan tahap 3. Kita masuk ke tahap kedua. Kita klik detail, kemudian masuk ke kertas kerja. Di sini kita bisa melihat syarat desa, apakah sudah terpenuhi atau belum, sehingga kenapa desa itu tidak muncul pada saat proses tagging ini dapat diketahui. Permasalahannya ada di mana? Apakah di dokumennya, apakah di syarat untuk yang laporan BLT-nya. Ini misalnya tidak valid 7/6. Nah, ini artinya ada 7 bulan penyaluran BLT, sementara yang dilaporkan baru 6 bulan. Ini kebetulan salah satu desa di Kabupaten Tulungagung ini sudah sampai dengan bulan 7 untuk penyaluran BLT-nya, namun baru direkam sampai dengan bulan 6. Maka ketika ini diajukan di tahap yang ketiga, ini masih belum akan muncul pada saat proses tagging-nya. Ini akan muncul juga laporan BLT ini ada di syarat pemenuhan di tahap yang ketiga. Ini. Kemudian mungkin menu yang baru ya di KPPN ini ada menu download dataset. Kita coba akses. Jadi di menu ini kita bisa melakukan proses download. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita harus masuk menu, kita bisa download langsung ke datasetnya. Ini lebih cepat prosesnya karena datasetnya di-download dan proses dalam bentuk CSV. Jadi dataset apa saja yang bisa di-download ini ada dataset paku dan nomor rekening, kemudian dataset penyaluran, penyerapan, dan laporan BLT. Jadi kalau kita download, ini akan kita dapat dibentuk file CSV-nya yang selanjutnya kita lakukan proses pengolahan datanya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan paparan terkait aplikasi Omspan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan pada saat proses sesi diskusi nanti di sesi berikutnya.